dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami datang pada pagi hari ini membawa korban syukur kami ke hadapan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Karena kami tahu hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan selama-lamanya. Biar datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga, di hati kami, di hidup kami seperti di surga. Kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang selama-lamanya. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk menerima segala berkat, menerima segala kekuatan yang baru, menerima lawatan Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami juga persiapkan diri kami untuk menerima perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau juga menyucikan dan menguduskan kami dengan darah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau yang kami sembah Tuhan. Betapa dahsyat perbuatan-Mu ya Tuhan. Betapa dahsyat
Kami nikmati Engkau Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, sukacita dalam hati kami. Sungguh kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terus tetap bersukacita di hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Karena kami menyanyikannya dan menyembahnya dengan segenap hati kami. Hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita mengatakan besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Karena kemurahannya besar, kebaikannya senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya. Kemurahannya
Engkau sungguh ajaib dalam hidupku. Pada saat kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, ada kuasa yang mengalir melalui puji-pujian penyembahan. Amin. Kita mau katakan bahwa kuasa iblis akan dihancurkan, dikalahkan hanya oleh darah anak domba Allah. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, semua kutuk, sakit, penyakit dihancurkan, dipatahkan. Saudara yang datang dengan berbeban berat, mari kita mau tanggalkan segala beban berat kita. Kita mau hampiri Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama karena Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang layak untuk kita selama-lamanya. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Sekarang telah tiba. Katakan. Keselamatan yang kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan yang kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Mari katakan, oleh darah Anak, hanya oleh darah Yesus saja. Amin. Dan kesaksian saudara, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan yang kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak. Mari jemaat Tuhan katakan dengan imanmu. Haleluya. Kesaksian kita, siapa dihancurkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh Jesus, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Dahsyat Tuhan, layak dipuji, disembah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa yang bekerja melalui pujian penyembahan kami. Pada saat namamu diagungkan, ditinggikan, kerajaanmu datang Tuhan di tempat ini seperti di surga. Di hati kami seperti di surga. Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlu firman-Mu untuk menerangi setiap langkah kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran dan firman-Mu adalah Engkau sendiri.
Pegang tangan setiap kami, Roh Kudus, dan tuntun kami selalu di jalan-Mu. Sebentar kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami, pola pikir kami, sehingga kami semakin serupa dengan gambaran-Mu, dengan Engkau sendiri Tuhan. Berbicaralah pada kami pada pagi hari ini. Berikan kami pengertian-pengertian yang baru dan hikmat pewahyuan yang baru Tuhan. Beri kami kemampuan untuk kami bisa melakukan firman-Mu, bukan kami hanya mendengar saja, tapi kami melakukan firman-Mu, sehingga firman itu boleh merema dalam hidup kami Tuhan, dan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau pakai, kuduskan dia untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sembunyikan dia di balik salib-Mu, biar perkataan Allah saja yang menaungi dia dan memenuhi hati, pikiran, dan perkataannya. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami yang kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan, pertengahan sampai akhirnya. Biar Engkau terus beracara di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Shalom ya. Ya. Kita bersyukur pagi hari ini kita semua dikasih sehat. Amin. Bilang sama sebelahnya, katakan Tuhan baik, kita sehat. Tuhan baik, kita dikasih sehat ya. Saudara bersyukur kalau kita dikasih sehat, itu suatu harta yang besar juga saudara. Ya. Dan kita wajib mensyukuri ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita bisa beribadah. Yang jelas kalau sakit nggak bisa ibadah hari ini, saudara, nggak diizinkan untuk datang ibadah. Ya kita bersyukur kita bisa melakukan banyak kegiatan yang menjadi tanggung jawab kita di rumah, di pekerjaan, di sekolah. Ya kita bisa lakukan itu saudara. Ya itu berkat yang besar yang kita bisa nikmati. Ya kalau kita melihat sekarang teman-teman, saudara melihat teman-teman mungkin family, ada juga yang sakit, apalagi yang kena COVID. Sampai teman saya berkata begini, istrinya pendeta Edi Junaidi sama istri saya, Tin, istri saya Christine, jangan sampai kena COVID ya. Dia sempat dirawat di rumah sakit, kena COVID, waduh saudara. Dia rasanya sampai sekarang berapa hari dia dirawat, siklusnya tetap pengaruh, jam 2 subuh udah bangun gitu ya, sampai ke bawah sampai sekarang. Tapi ada positifnya, dia gak pernah olahraga, dokter bilang olahraga, jadi setiap hari 1 jam olahraga sudah, gara-gara COVID. Dan dokter bilang lebih takut dengar omongan dokter sudah. Ya, dulu gak pernah olahraga, padahal rumahnya di perumahan, di depan itu ada taman, enak sekali kalau saya ke rumahnya tuh lihat bisa jalan-jalan di depan, gak pernah olahraga. Ya dia bilang ada positifnya, udah kena COVID, ada rajin untuk berolahraga saudara. Ya, jadi kadang-kadang kita itu tunggu sesuatu pecutan dulu baru kita, wah baru terbuka ini. Wah pentingnya olahraga ya, oh pentingnya istirahat yang cukup ya, oh pentingnya makan yang sehat ya. Kadang-kadang setelah terkena penyakit, diketahui penyakit dan berhubungan dengan dokter baru kita ngeh. Waduh, baru kita aware, baru kita sadar, baru kita betul-betul berjaga-jaga dengan apa yang sepatutnya kita menjaga kehidupan kita saudara. Ya, dan hari ini saudara, kemarin minggu lalu kita membahas tentang bahwa cinta karena cinta. Kita bisa mencintai karena kita lebih dulu mendapatkan cinta itu. Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ya, jadi kasih itu berasal dari Tuhan, yang Tuhan tanamkan juga lewat keluarga kita. Jadi kasih Tuhan bisa didemonstrasikan lewat apa? Lewat keluarga inti, di mana kita punya papa, di mana kita punya mama. Kalau papa dan mama tidak ada mungkin opa dan oma. Kalau opa oma nggak ada, mungkin kita ikut tante, ya kan? Kalau tante nggak ada juga, mungkin kita dirawat di panti asuhan, ataupun kita diadopsi. Ya. Pasti setiap kita punya pengalaman di mana Tuhan mau demonstrasikan kasih-Nya lewat
keluarga inti, atau orang-orang di sekitar kita. Kalau sampai di panti asuhan kita nggak dapat, mungkin kita dapat dalam komunitas di gereja. Ataupun komunitas di mana kita ada di sekolah, di asrama, di tempat kita kerja. Kadang-kadang Tuhan demonstrasikan kasih-Nya lewat orang-orang sehingga Dia mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh sayang sama kita. Amin saudara. Ya. Nah, tapi ternyata dalam proses perjalanan kehidupan kita, ternyata itu tidak mudah. Ternyata kita banyak mengalami luka-luka di hati kita. Kita banyak mengalami duri-duri di dalam hati kita. Ada yang duri itu luka itu ringan, ada luka itu yang berat. Yang saya mau bahas, kita belajar hari ini bicara bukan tentang luka secara fisik, tapi luka secara jiwa, secara emosional. Ya seringkali ini tidak disadari dan tidak diketahui oleh diri kita sendiri bahwa kita ini sudah terluka. Kita nggak sadar, kita pikir sehat. Tubuh kita sehat, tapi ternyata yang di dalam kita punya batin kita punya emosi kita, ternyata ada gangguan, ada satu hal yang gak beres gitu saudara. Sehingga itu terlihat dalam kehidupan ekspresi kita. Dalam kita menanggapi setiap omongan kata-kata, dalam kita menanggapi setiap persoalan kehidupan kita. Ya, sehingga kita sulit sekali berinteraksi, kita sulit sekali membangun suatu komunikasi, membangun suatu hubungan dengan sesama kita saudara. Ya. Dan luka-luka itu, duri-duri dalam hidup kita, pergumulan atau salib dalam kehidupan kita itu memang bisa terjadi. Dan kita percaya bahwa itu terjadi bukan suatu kebetulan. Ya, itu pasti punya rencana Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Amin saudara. Bisa kita katakan Tuhan turut bekerja dalam semua hal. 2, 3. Tuhan turut bekerja dalam semua hal. Ya, tapi hari ini kita mau belajar. Ada beberapa area-area duri-duri dalam pergumulan atau salib dalam kehidupan kita. Kita melihat contoh daripada kehidupan Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Ya, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Ya, mari kita akan lihat saudara yang punya Alkitab, saudara bisa baca dibuka di handphone saudara. Kalau tidak kita coba lihat, bisa kelihatan tidak saudara di depan ini. Kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Terus, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, Rasul Paulus menyampaikan ini, menulis ini kepada jemaat di Korintus. Dia menceritakan bahwa supaya aku jangan meninggikan diri. Kenapa? Pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Dia seorang pemimpin mahkamah agama pada waktu itu untuk melakukan tindakan yang ditetapkan oleh mahkamah agama untuk memvonis orang-orang percaya, menangkap dan menyiksa dan masukkan dalam penjara. Dia seorang eksekutor, dia melakukannya semua yang diperintahkan dalam keputusan itu saudara. Dia orang yang luar biasa, dia taat dengan hukum. Tapi dalam perjalanan kehidupannya dia bertemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dan dia bertobat di situ, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan lewat peristiwa dia sempat juga dirajam, dia sempat juga dikatakan mati dan dia berasa dibawa ke tingkat surga tingkat ketiga. Dia menceritakan bagaimana pengalaman yang besar dengan Tuhan, saudara. Nah, dari semua pernyataan-pernyataan yang dia alami, dia merasa bahwa ternyata dia ada duri di dalam daging. Kalau kita selidiki ternyata duri itu bisa bicara tentang penyakit. Dia punya penyakit yang dia emban saudara. Di dalam fisiknya saudara. Dia udah minta sama Tuhan, Tuhan tolong ini Tuhan. Angkat nih sakit saya, angkat nih semua kelemahan, angkat semua duri dalam tubuh saya. Ternyata gak diangkat-angkat saudara. Dan dia berdoa berkali-kali. Ternyata itu masih ada dalam tubuhnya. Padahal dia bisa melakukan mujizat, dia membangkitkan orang mati. Tapi itu ternyata tidak diangkat dari kehidupannya saudara. Dia udah berseru 3 kali tapi juga tidak dia mengalami kelepasan.
Dia baru menyadari ternyata Tuhan punya rencana di balik semuanya itu dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya dia jangan jadi sombong. Dia belajar di dalam kondisi, dalam kelemahannya. Ada duri dalam tubuhnya, ada luka dalam tubuhnya, ada kelemahan dalam tubuhnya. Seperti ada salib dalam tubuhnya. Tapi dia menyadari itu membawa dia semakin dekat dengan Tuhan. Itu membawa dia semakin mengenal Tuhan. Dan dia bisa berkata dalam kelemahanku lah aku bisa berbangga sama Tuhan. Karena dia melihat di dalam situasi kelemahan itu. Dia bisa melihat kuasa Tuhan menaungi kehidupannya. Saudara, kadang-kadang Tuhan pakai semua proses kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan bawa kita ke titik yang terendah. Di situ kadang-kadang kita ngalami Tuhan. Kebanyakan anak-anak Tuhan. Dan juga kita lihat bangsa Israel pun, umat pilihan Allah di dalam perjanjian lama, sama. Pada waktu mereka dibawa ke titik terendah, mereka baru mencari Tuhan, saudara. Mereka berseru-seru Tuhan minta tolong. Baru mereka di situ ingat, oh ada Tuhan yang mengasihi dia. Saudara, tapi memang sedikit orang yang dalam kesuksesan dia ingat Tuhan, saudara. Ada ceritanya, orang yang di nol Tuhan bawa ke atas, di dalam kepuncak kesuksesannya dia baru sadar. Dia ingat, oh Tuhan itu begitu mengasihi dia. Tapi kebanyakan orang lupa pada waktu sukses. Tapi dia baru ingat Tuhan pada waktu dia ada titik terendah. Ngalami sakit, divonis, sudah gak ada penyakitnya. Ya kan? Terus usaha, habis ditipu orang, sampai ke titik terendah. Habis semua, dijual semuanya. Baru ingat sama Tuhan, saudara. Istri meninggalkan dia, suami meninggalkan dia, anak meninggalkan dia. Orang tua meninggalkan dia, baru dia sadar, saudara. Kadang-kadang peristiwa itu bisa Tuhan pakai untuk menyadarkan kita, saudara. Rasul Paulus menyadari keadaan apa yang terjadi dalam hidup dia. Dan dia menerima kondisi itu, dia udah berusaha minta sama Tuhan tetapi tidak ditarik, tidak dicabut dalam kehidupan dia. Dia tetap jalani, dia tetap bisa menikmati apa yang terjadi dalam hidup dia. Saudara, tidak gampang kalau kita ditipu orang. Tidak gampang kalau kita disakiti istri, disakiti suami, disakiti anak orang tua. Atau anak disakiti orang tua. Dan kita berkata, saya bisa menikmati ini untuk membawa saya lebih baik. Jarang kita dengar itu. Enak aja, mana bisa dinikmati? Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini mungkin saudara. Sakitnya tuh di sini, semua sakit saudara. Tetapi kita melihat Rasul Paulus bisa menikmati itulah di dalam kelemahanku, di dalam kegagalanku kalau kita bisa bilang, di dalam kesakitanku. Di dalam ketidakberdayaanku, di situ aku melihat kuasa Tuhan sempurna dalam hidupku. Jadi Rasul Paulus menyampaikan, dia bisa menikmati kondisi apapun. Di atas bisa nikmati, di bawah pun bisa dinikmati. Dia menyadari, kenapa? Karena dalam situasi apapun, dia percaya kuasa Tuhan akan tidak pernah meninggalkan, akan selalu menaungi dia. Ini yang saudara harus sadari bahwa saudara tidak sendiri. Ada Tuhan. Ada kasihnya, ada penyertaannya selalu ada buat saudara dalam situasi apapun. Amin saudara. Ya, dan saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa pakai situasi-situasi itu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan mendatangkan kebaikan bagi keluarga saudara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang ada di sekitar saudara. Sehingga saudara bisa menjadi kesaksian bagi mereka saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti punya duri, trauma, luka, emosi di masa lalu. Entah 1, 2, 3, 4, 5, entah 10. Semua pasti kita pernah ngalami saudara. Tidak sedikit kita mengalami juga trauma relasi. Benturan-benturan waktu masih kecil. Luka emosi itu terjadi. Mungkin di rumah tidak, tapi di sekolah mungkin saudara ngalami. Mungkin di sekolah tidak, tapi di tempat kerja, di kampus. Apa mungkin di jalanan saudara ngalami. Ya, itu pasti kita ngalami. Kita mungkin sekali bercakap-cakap suami dengan istri selalu ribut. Anak bicara dengan orang tua selalu ribut. Kita melihat ada luka-luka juga karena ketidakcocokan ini membuat luka bagi orang tersebut saudara. Terjadi juga konflik-konflik relasi hubungan itu ketika apa? Adanya ketidakadilan. Ketidakadilan yang kita rasakan membuat kita terluka saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, luka itu bisa aktif, luka itu bisa pasif. Yang kita bisa terima dari mungkin orang tua kita, dari guru kita, dia siapapun di sekeliling kita. Sampai muncul satu keinginan kita ingin bunuh diri. Kenapa? Karena ucapan-ucapan yang kita dengar dari orang tua kita. Ucapan-ucapan yang kita dengar dari guru kita. Ucapan-ucapan yang kita dengar dari teman-teman di sekolah.
Ucapan yang kita dengar mungkin dari pacar kita. Dari pasangan kita, ucapan begitu menusuk, melukai kita sampai kita kadang, aku mau bunuh diri. Kenapa? Rasanya harga diriku diinjak-injak sama dia. Rasanya kita gak berdaya ngadapin itu. Bisa respon seperti itu. Bisa juga, responnya apa saudara? Memicu kita untuk kita maju. Jadi bisa dua hal. Bisa kita rasa ingin bunuh diri, kita menganggap diri kita tidak berat, tapi bisa juga kata-kata itu yang menyakitkan bisa juga memicu kita untuk apa? Membuktikan bahwa kita bisa berhasil. Selalu menghadapi seperti itu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata kalau kita lihat sumber luka emosi dalam hidup kita itu adalah dari pola asuh saudara. Pola asuh yang buruk, kebanyakan di rumah, pola asuh yang buruk, di mana orang tua mengasihi kita dengan kasih yang bersyarat. Tidak adil, orang tua lebih mengasihi yang sulung dibanding yang bungsu. Orang tua lebih mengasihi yang bungsu dibanding yang sulung. Atau mungkin anaknya 3, yang ketiga. Kalau anaknya 12, yang ke-12 gak disayang. Yang disayang 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir gak disayang. Atau bisa juga 1, 2, 3, 4, 5 gak disayang, tapi yang terakhir paling disayang saudara. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita merasa, wah papa mama pilih kasih. Seperti yang dialami Yusuf saudara. Yusuf ternyata bukan anak sulung. Dia anak dari istri Rahel yang dicintai oleh Yakub saudara. Dia mendapatkannya di masa tuanya Yakub. Sehingga Yakub begitu sayang sama Yusuf. Dibelikan jubah yang indah saudara. Tapi abang-abangnya Ruben dan semuanya, mereka cemburu sekali sama Yusuf. Saudara, pola asuh yang buruk itu bisa menyebabkan ketidakadilan. Dan anak-anak merasa tidak nyaman saudara. Itu bisa juga karena sumber luka itu pada lingkungan kita yang buruk. Lingkungan kita, lingkungan pergaulan kita waktu kita masih anak-anak. Saya pernah dengar juga yang Chinese sangat ditindas. Seperti Ernest ya. Dia cerita, dia seorang Chinese di sekolah negeri kalau nggak salah. Selalu dibully. Akhirnya ambil keputusan, saya akan menikah dengan orang Indonesia murni Jawa Barat. Kenapa? Dia tidak mau anaknya terimbas dibully oleh orang-orang di sekelilingnya. Itu ngalami saudara. Sampai mengambil keputusan untuk menikah dengan orang yang ada di daerahnya tersebut saudara. Sekalipun ditentang oleh papa mamanya. Jadi lingkungan yang buruk bisa melukai. Kalau Ernest bisa mengambil keputusan saudara. Mengatasinya dengan menikah dengan orang asli di daerahnya dia. Di Jawa Barat saudara. Saudara banyak hal lingkungan yang buruk ini membuat kita apa saudara? Tidak bisa maju, trauma. Bertemu dengan orang-orang yang bukan orang etnis kita. Mungkin Tionghoa, Batak, Manado, atau mungkin Jawa. Ada satu pilih kasih di dalam lingkungan. Itu melukai sekali. Melukai orang tersebut, melukai anak-anak kita. Karena perilaku-perilaku itu saudara. Yang ketiga bisa juga pengalaman-pengalaman buruk kita. Kita mengalami kecelakaan hampir mati, masuk di ruang ICU. Patah tangan, patah kaki, mungkin operasi hidung juga patah. Nah itu sampai kita trauma saudara. Anak saya sempat trauma Yesua itu Abraham. Waktu dia masih kecil, mungkin sekitar 3 tahun. Si Karen masih kecil, masih digendong sama suster. 3 tahun, saya jalan-jalan retret di puncak. Pada waktu itu retret anak sekolah minggu. Sudah selesai kita siap-siap mau berangkat saudara, mobil. Saya pakai mobil Panther lama saudara. Panther lama tuh rem tangannya di tengah saudara, bukan di bawah. Rem tangan di tengah. Jadi lagi siap-siap gitu, saya lagi beres-beres. Tiba anak saya Yesua di atas setir mobil. Ya, terus anak-anak pemuda ada 1 orang yang jaga. Lalu saya kelupaan anak saya ada di situ. Saya panggil tuh anak muda yang jaga anak saya. Dia tinggalin anak saya sendirian. Terus yang lain pada masukin barang di belakang. Mereka sudah selesai tutup pintu belakang. Puk, saudara. Pukulnya kencang, lalu rem tangan yang di tengah itu lepas, terkejut kan, lepas jadi meluncur saudara. Masuk ke jurang saudara. Bersyukur yang masuk jurangnya gak begini, jadi masuknya begini, gitu saudara. Nabrak ke ganjal ada pohon di tebingnya itu saudara. Kalau enggak 15 meter masuk saudara. Pada waktu itu, berapa waktu kemudian dia takut diajak main-main. Anak-anak ayun-ayunan tinggi-tinggi itu gak mau dia. Sampai saya bawa dia ke tempat di mana villa yang kakak saya punya, kita pergi ke puncak lagi, saya ajak dia ke situ. Saya bawa dia. Kamu ingat gak? Dia ingat. Di sini pernah kejadian Pak, aku masuk jurang. Lewati proses beberapa waktu, akhirnya dia bisa main lagi.
Dia tahu di sini Pak aku pernah jatuh. Dia sadar saudara. Dia sadar dia pernah ngalamin itu. Dan dia sekarang tidak takut lagi ketinggian. Berapa waktu kemudian, berapa bulan kemudian saya ajak dia main-main. Anak-anak tuh main-main. Dia gara-gara apalah dia. Berani dia sekarang. Pulih saudara. Jadi pengalaman buruk ini bukan sesuatu yang kalau tidak mengerti orang tua. Orang tersebut tidak sadari dia terluka. Itu akan dibawa seumur hidup. Trauma ngelihat darat karena peristiwa tertentu. Dia melihat dan bisa menderit. Bisa pingsan dan sebagainya. Dan ini perlu proses saudara. Dan perlu terapi gimana untuk mengatasinya. Saudara yang dikasih Tuhan, luka-luka ini menyisikan luka batin dan emosi luka-luka tersebut saudara. Dan sumber traumanya juga ada salah satunya, ada 3 hal sumber trauma. Ada pengalaman yang buruk tadi, pola asuh yang buruk, lingkungan yang buruk. Dan berdampak kualitas cinta yang buruk. Kalau hidup saudara dan saya terluka karena pengalaman yang buruk, terluka karena pola asuh orang tua kita, nenek kita, tante kita, orang tua angkat kita. Siapapun yang melukai kita, lingkungan kita yang melukai kita karena buruknya itu, maka hidup saudara juga punya kualitas cinta yang buruk. Gak bisa pasangan mengharapkan cinta yang murni. Pasangan kita, orang di sekitar kita mengharapkan cinta yang murni. Gak mungkin. Karena semuanya buruk. Pengalaman yang buruk, pola asuh yang buruk, lingkungan yang buruk. Menghasilkan kualitas cinta atau pribadi yang buruk. Jadi kalau saudara menikah dengan orang yang punya kualitas cinta yang buruk, karakter yang buruk. Saudara cek, mungkin dia punya pengalaman yang buruk, pola asuh yang buruk, lingkungan yang buruk. Itu membentuk dia. Kita gak bisa nuntut apa-apa. Gak bisa nuntut apa-apa. Makanya saudara saya mengatakan sebelum orang menikah ada namanya bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah kalau dulu itu cuma ya oke jalan. Sekarang bimbingan pranikah harus cek kesehatan. Kesehatan fisik. Tapi sekarang lagi ada namanya cek kesehatan mental. Kesehatan mental itu terpengaruh dengan emosi, pola pikir, perilaku. Semua dicek. Halo. Jadi makanya kadang-kadang kalau saya minta pasangan itu untuk cek kesehatan, mereka bingung. Aduh, mahal cek kesehatan, memang mahal saya cek di periksa di laboratorium. Ternyata nggak murah juga loh. Cek kesehatan untuk pernikahan ada itu. Sekitar 700.000, itu yang murah. Kalau di Prodia, rumah sakit, itu bisa 1 juta lebih. Tapi sekarang ini kalau saya mau cek kesehatan mental. Supaya masing-masing pasangan mengerti keadaan mental itu baik apa enggak. Kalau mentalnya enggak baik, emosinya, pola pikirnya, perilakunya enggak baik. Itu kualitas cintanya enggak baik, buruk. Maka pernikahannya juga buruk. Biar dia ajarin firman Tuhan, biar dia doa puasa juga percuma. Kalau dia enggak sadar kalau dia ini terluka. Malah kadang-kadang yang melayani Tuhan hidupnya tambah kacau saudara. Lebih kacau dibanding orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena dia masih banyak luka-luka di hidupnya. Pengalaman yang buruk, pola asuh yang buruk, lingkungan yang buruk terjadi dalam hidup dia. Dia belum pulih. Dia gak sadar. Ya saudara. Jadi dalam hidup kita ada duri-duri, luka-luka pergumulan. Tuhan bekerja dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup kita. Katakan bersama-sama, Tuhan bekerja dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup saya. Ya, saudara dan saya kita mau belajar. Kita mau sadari bahwa kita bisa terluka. Dan luka itu bisa ada sedikit, bisa ada banyak. Tapi yang penting saudara dan saya kita sadari itu. Kita bukanlah penyebab tunggal masalah konflik. Luka saudara itu bukan karena saudara saja. Bukan karena saudara. Tapi apa? Karena orang yang di luar saudara. Menyesal atas apa yang sudah terjadi itu juga percuma saudara. Saudara menyesal, kenapa saya harus ngalamin begitu? Tidak perlu menyesal. Semua pengalaman itu mereka lakukan karena mereka juga korban. Kalau saudara sampai dilukai papa mama, sudah dilukai tante, om, sudah dilukai oleh orang-orang di luar saudara, di luar sana. Kenapa? Karena mereka pun punya pengalaman yang sama. Karena mereka punya pengalaman yang sama, mereka berlaku yang sama. Karena mereka buruk,
cintanya buruk, mereka nggak punya cinta kasih, adanya cuma kebencian, kemarahan. Itulah yang dilampiaskan mereka kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ada di rumah, yang ada di sekolah. Ya baru kemarin saya dapat video. Seorang guru les ngajar anak, salah, ditabok, pak, pak, pak. Digebuk kepalanya. Aduhnya hati saya saudara. Guru les. Udah kayak apa ditamparin saudara. Kenapa ibu itu melakukan itu? Saya percaya ibu ini pasti punya masalah. Dia mungkin waktu belajar pernah diperlakukan seperti itu. Sehingga dia melihat videonya itulah yang ada di dalam renungan dia lakukan itu saudara. Nah maka saya mau berkata bahwa keluarga kita punya peran yang penting untuk mendemonstrasikan kasih Tuhan. Amin saudara. Halo, jangan anggap remeh saudara. Anak-anak saudara akan menjadi seperti apa yang saudara tanam. Ya, saudara dan saya terluka bukan karena saudara, tapi karena orang-orang yang memang mengalami hal yang buruk dalam hidupnya, sehingga saudara menjadi imbasnya. Tetapi cukup sampai di saya. Saya jangan lagi mengimbaskan, menyalurkan lagi kepada keluarga dan anak cucu saya. Amin. Saudara berkata cukup buat saya. Saya terluka cukup sampai di sini. Saya mau sembuh. Saya mau sembuh. Amin saudara. Ya, ada 4 area duri atau pergumulan yang terjadi. Yaitu pertama adalah pikiran, emosi, kehendak, keinginan atau perilaku saudara. Jadi 4 area duri ini yang atau pergumulan yang menyerang kehidupan kita bisa terjadi dalam hidup kita itu pikiran, emosi, kehendak atau perilaku. Nah saudara, selanjutnya kita melihat, kita coba menggali satu pertama pikiran negatif saudara. Kalau saudara dan saya punya pikiran negatif itu enggak langsung ada pikiran negatif saudara. Ternyata pikiran negatif itu tumbuh akibatnya apa? Besar dengan kritik. Saudara saya bertumbuh besar dari kecil udah dikritik sama papa mamanya. Penuh dengan kritik. Hidup saudara dan saya penuh dengan kritikan-kritikan saudara. Berbuat ini salah, berbuat itu salah, berbuat ini salah. Salah semuanya. Yang ada kritikan. Sulit melihat dari segi yang lain. Dan menghasilkan anak yang berpikiran negatif. Karena orang tua gak pernah bersyukur dengan anaknya. Selalu disalahkan. Selalu disalahkan. Menghasilkan anak-anak yang selalu juga kritik dan punya pikiran negatif. Yang kedua adalah saudara, mudah cemas. Kenapa mudah cemas saudara? Tumbuh akibat rasa tidak aman karena tidak kehadiran orang tua. Kalau kenapa anak-anak kehidupan seorang itu bisa mudah cemas, itu enggak langsung mudah cemas. Ternyata prosesnya kalau digali itu bisa akibat karena waktu dia kecil, kehadiran orang tua itu enggak pernah dia nikmati. Enggak pernah dia rasakan. Papa selalu pergi, gak pernah. Yang paling bahaya tuh kalau orang tua yang kerjanya di laut. Di kapal. Apalagi yang luar negeri. Kapal pesiar. Pergi bertahun, 3-4 tahun baru pulang saudara. Anak pertama udah tumbuh besar. Lalu pulang dapat anak yang kedua. Pergi lagi bertahun-tahun baru pulang. Lalu lahir anak ketiga. Saudara pergi lagi. Anak itu gak pernah dengan bapaknya. Bapaknya pulang cuma sebentar. Susah komunikasi juga. Kalau sekarang masih ada video call masih mending ya ngobrol ya gitu kan. Saudara ada istri saya punya teman. Suaminya nih karena masalah ekonomi dia kerja di Australia. Pulangnya lama dia cari duit saudara. Pulang sebentar bikin anak. Lahir anak tuh. Gak pernah. Sampai anak itu apa? Gak deket sama papanya. Gak deket sama papanya. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kehadiran orang tua, papa dan mama tidak ada di rumah, itu sangat berpengaruh buat anak. Ataupun mungkin hadir tidak berfungsi. Saudara tahu? Orang tua hadir di rumah, asik main HP, anaknya main HP. Gak pernah komunikasi, gak pernah ngobrol, gak pernah apa. Anak-anak gak merasa papa mama gak ada, gak jadi masalah. Halo? Ada orang tua begitu, papa mama? Engkau tidak dicari oleh anak? Halo? Apa kau dicari sama anak? Papa, mama, jangan pergi-pergi dong. Main sama aku. Halo.
Kalau sampai saudara sebagai papa mama tidak dicari sama anak, ada sesuatu yang gak beres. Jangan kau biarkan itu. Engkau harus buru-buru perbaiki hubunganmu. Karena itu akan membuat anak-anak kita yang kita lahirkan menjadi anak yang mudah cemas. Atau saudara menjadi pribadi yang suka cemas tinggi, saudara punya anak, itu juga bisa berdampak. Saudara punya anak yang suka bercemas. Disebut OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD ini akan diliputi kecemasan atau ketakutan. Misal cuci tangan terus saudara. Bolak-balik cuci tangan saudara. Terus dilap terus. Udah dilap dia lap lagi. Mobilnya kayak rumahnya, pintunya, kursinya. Kalau itu berulang-ulang dilakukan saudara. Itu ada gangguan. Kalau saudara sebagai pribadi punya gangguan itu, hati-hati. Anak saudara bisa juga punya gangguan itu. Jadi cepat-cepat saudara atasi gangguan ini. Cepat-cepat saudara sadari. Cepat-cepat saudara datang. Berdoa sama Tuhan dan juga datang ke psikolog. Untuk apa? Minta bantu dia. Supaya membantu kita untuk menemukan akarnya di mana. Kalau akarnya karena kehadiran orang tua kita nggak ada selama kita masih kecil. Berarti kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Area kedua cemburu saudara. Ada nggak cemburu? Tumbuh dari pengalaman dibedakan tadi. Ketidakadilan. Kalau di rumah kita mengalami ketidakadilan, akhirnya kita muncul kecemburuan di hati kita. Tadi yang saya sudah sampaikan. Orang tua lebih sayang sama adik, lebih kakak. Akhirnya mempunyai percaya diri yang lemah. Yang keempat adalah mudah tersinggung. Kenapa seorang mudah tersinggung? Karena kita besar kurang kasih sayang saudara. Kalau bisa digambar, gelas cinta kita kecil saudara. Kurang kasih sayang. Kasih sayang terbatas. Coba saya minta orang tua, kalau engkau mengasihi anakmu, kasihlah dengan kasih yang penuh. Seperti Tuhan beri sama kamu, bagikan sama anak-anakmu. Kalau seorang gak punya, minta sama Tuhan. Kemarin saya berkata, kalau gelas hati kita kecil karena masukan dari orang tua sekeliling kita itu kurang, saudara cari orang yang dimana dia bisa memasuki kasihnya dalam hidup saudara. Kalau anak gak punya orang tua, anak melihat satu figur keluarga yang baik, yang mengasihi, yang hidup dalam kasih. Dan saudara bisa belajar dari situ, saudara mendapat impartasi dari situ. Saudara coba menggabungkan diri dengan keluarga itu. Om, tante, kakak pembina kita, atau siapa yang kita panutin keluarganya, saudara belajar. Boleh gak om seminggu sekali aku duduk di sini main, belajar. Menerima kasih sayang dari keluarga itu. Kalau saudara pasangan suami istri juga sama. Belajar dari pasangan yang lain. Gimana kita bisa belajar saling mengasihi. Supaya investasi kasih di dalam kehidupan keluarga kita bertumbuh. Ini seringkali gak dipikirkan sama kita saudara. Kita pikir apaan itu? Gak terlalu penting. Padahal itu sangat berdampak sekali buat kehidupan pasangan saudara dan juga keluarga saudara, anak-anak saudara. Kalau itu kurang, mereka menjadi pribadi yang gampang tersinggung saudara. Dia selalu ingin seperti spons. Spons, saudara tahu spons yang untuk cuci piring itu kan? Ya. Nah, bayangin saudara kalau itu ada air ditaruh begitu dia hisap saudara. Orang yang kurang kasih sayang dia akan menghisap terus, cari perhatian, kesana sini cari perhatian. Dan dia gampang tersinggung. Dan selanjutnya area apa? Area mudah sedih saudara. Rasa duka yang tidak selesai menumpuk, rasa kesedihan, keterpisahan yang hebat. Ditinggalkan oleh orang yang sangat disayangi, tidak ada yang bisa menggantikannya saudara. Waktu saudara sedih dan berduka, kemarin saya cerita. Biarlah saudara berduka sampai selesai. Gak usah malu-malu. Jangan dilihat orang saya sedang berduka. Jangan, kalau memang sudah sedih nangis aja. Kalau inget orang tua, inget apa, saudara nangis saja. Kok kamu nangis?
Iya nggak apa-apa, aku memang lagi ingat mama saya nangis. Ingat papa saya nangis. Ingat keluarga saya nangis. Gak apa-apa. Jangan ditahan kesedihan saudara. Jangan ditahan duka cita yang saudara alami karena saudara punya sahabat meninggalkan saudara. Nangis. Biarkan. Kita seringkali bilang gini, jangan nangis ya, kamu cengeng amat, kamu jangan melarang anak kita, pasangan kita menangis. Kalau dia sedang sedih, merasakan sedih, biarkan dia menangis. Saudara, ada satu penelitian dokter mata mengatakan saudara, menemukan kesulitan mengeluarkan air mata. Ada penyakit yang sulit keluar air mata. Kenapa saudara? Siapa di sini masih bisa keluar air mata? Angkat tangannya. Masih bisa neteskan air mata, angkat tangannya. Oh, berarti saudara sehat, saudara. Kalau saudara nggak keluar air mata, maksudnya melihat ada sedih, saudara merasa sedih. Wah, itu ada sesuatu yang nggak beres, saudara. Berarti ada saudara waktu masih kecil tidak pernah nangis. Tidak pernah nangis. Tapi kalau saudara masih bisa menangis, saudara dan saya sehat. Amin. Bilang sama sebelah, kamu sehat bro. Bisa menangis, bukan menunjukkan kamu ini, tapi kamu sehat. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya adalah area keuangan. Mungkin kita mengalami duri-duri dalam keuangan kita. Kita pelit atau boros atau kita mencuri saudara. Ini area-area ini bisa ditemukan. Kenapa sering konflik terjadi dalam hidup kita? Kenapa? Ada duri, ada pergumulan kita, ada luka dalam hidup kita. Kenapa? Karena mungkin kita dilahirkan miskin. Waktu kita dilahirkan miskin, susah makan, susah. Sehingga kita begitu pelit, hitung-hitungan sama anak kita. Atau bisa sebaliknya. Waktu saudara diberkati, saudara jadi boros. Jadi itu bisa kemungkinan karena saudara dulu susah menderita. Ya, lalu saudara berhasil, saudara bisa pelit banget, bisa jadi boros. Kenapa orang itu jadi boros? Nah itu banyak juga bisa celidikin. Kenapa kok kamu boros? Semua dihambur-hamburkan. Gak bisa lihat diskon-diskon. Ya, selalu lihat diskon, matanya langsung berbinar-binar, langsung tidak bisa tahan lagi. Semua uang pun dikeluarkan untuk belanja saudara. Bisa berdampak juga masalah apa? Mencuri. Kenapa pejabat-pejabat pemerintah kita pada mereka banyak duit, tapi mereka masih korupsi saudara. Lucu ya. Orang masih banyak duit tapi masih korupsi. Kalau digali mungkin diselidikin ada sesuatu yang gak beres dengan kehidupan dia. Ada sesuatu yang gak beres, luka-luka di dalam kehidupan ini saudara. Kita cek, kita ada di area mana ini. Area mana yang masih melukai hati kita, ada luka-luka ini. Yang selanjutnya area seksual. Ada area seksual, mudah jatuh cinta, pornografi atau dingin. Mungkin di masa lalu ada terjadi dalam kehidupan kita alami saudara. Ya, kita alami ini juga menjadi duri dalam hati kita. Ingat, waktu pacaran kita ingat dengan pacar yang lama. Ya, itu ada area-area yang belum beres, harus dibereskan. Saudara ngaku dengan Tuhan. Ya, ngaku dengan pasangan kalau pasangan siap dengan pengakuan saudara. Supaya apa? Jangan sampai ini menggerogoti kehidupan saudara. Ya, selanjutnya adalah saudara, saya mau terus adalah sikap apa saudara? Sensitif dituntut saudara. Kita selalu punya sensitif, dituntut terus, merasa dituntut saudara. Sejak kecil kita jadi asisten orang tua. Istri saya cerita juga kemarin sama saya. Cerita lagi, iya dulu saya waktu masih kecil katanya. Semua ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, istri saya jadi beban tanggung jawab. Sampai sekarang dia bilang masih ngurus tanggung jawab masak. Tapi dia bilang kalau aku mau bebas ya. Ya udah tenang aja, gak mau masak hari ini free, ya silakan. Saudara. Ya jadi ada sejak kecil itu. Sensitif dituntut, gak mau dituntut. Kalau kita tuntut dia tambah jadi istri saya. Kalau dipaksa apa dia gak mau. Ya udah bebas aja, kalau hari ini gak mau masak, gak mau masak. Anak-anak mau order apa masak. Nah, besok mama off, mau me time. Dia tahu, menyadari saudara, kalau enggak bahaya. Kalau anggota keluarga pasangan enggak mengerti hal ini, bisa terjadi konflik saudara. Yang bagian terakhir adalah kaku, tidak romantis saudara. Kaku, dibesarkan ayah ibu yang kaku, kasar, egois. Kalau papa mama saya kaku saudara. Papa saya enggak pernah humor. Papa saya pekerja keras. Duit, gak ada hari libur. Cari duit. Hari libur duit. Gak ada. Kecuali Imlek libur sehari, 2 hari. Selalu duit saudara. Saya bisa pergi sama mama saya berlibur. Papa saya enggak. Di rumah aja.
Tapi saya belajar hal yang positif dari papa saya. Dia cinta sama keluarga meskipun tidak bisa apa yang dia inginkan. Yang terakhir saudara, malas dan tidak disiplin. Kalau saudara dan saya punya anak terlalu dimanja, terlalu nyaman, sehingga kurang disiplin. Ini bisa menjadi duri buat anak saudara. Mungkin saudara juga ngalamin. Waktu masih kecil saudara itu selalu terlalu dimanja. Apapun diturutin. Terlalu enak, tidur di AC. Naik mobil, sekali diajak naik motor, panas pak. Diajak jalan kaki, panas pak, capek pak. Wah saudara, hati-hati dengan anak kita ini. Anak saya sering saya bawa dulu waktu di sini. 2002, 2003, 2004, 2001 saya datang ke Pontianak. Saya naik motor, motornya Fos One, berbonceng berlima. Anak saya kecil-kecil, berlima naik Fos One. Saudara tahu Fos One? Anak saya Yesua di depan tuh selalu merorot kalau tidur. Gitu saudara. Satu lagi anak saya yang kecil si Debbie di sini saya, di istri saya. Begini nih. Hujan panas, pelayanan besuk. Saya ajak ke pedalaman, nginep di gereja. Di gereja enggak nginep, ada AC saudara. Di panggung sini dari papan, tidur di situ tempat Pak Situmorang. Tidur di situ, mandi di sungai. Coklat-coklat. Istri saya bilang, aku mau mandi. Dia mandi ke sungai Tayan Pak Ari. Yang agak di jembatan tuh Pak Ari. Wah istri saya ikut. Lihat coklat, gak jadi deh. Kok kamu gak jadi mandi? Anak saya cemplung saya saudara. Yesua kemarin 2005 apa 2015 saya ajak dia lagi ke pedalaman arah Pabuis. Gak ada lampu. Tinggal ngegelar saudara. Ayo saya bilang, gelar aja. Saya mau jadi anak saya itu dia bisa di atas, bisa di bawah. Bisa hidup susah, bisa hidup enak. Supaya dia tahu arti kehidupan itu. Kalau suatu hari Tuhan bawa dia ke bawah, dia bisa ikut alur Tuhan. Tuhan bawa dia ke atas, dia bisa ikut bersama dengan Tuhan. Saudara jangan manjakan anak saudara. Didik dengan baik. Kalau saudara manjakan anak saudara menjadi anak yang malas, tidak disiplin. Kalau memang salah, hajar, tegur dia, nasihati dia, bilangin dia, sayangi dia. Ya. Kebanyakan anak yang diabaikan itu anak yang diabaikan kebanyakan lebih tough dibanding anak yang terlalu disayang. Betul saudara? Kalau anak yang gak diurus-urus malah jadi anak yang mandiri. Tapi anak disayang, mau cuci piring, jangan. Anak cowok jangan cuci piring. Mau nyapu ngepel, jangan. Semua jangan saudara. Suatu hari dia menikah, istrinya melahirkan. 40 hari istri gak boleh kerja. Suami yang bantu ngurus keluarga. Kalau dia punya uang lebih, dia bisa ngurus baby sister. Tapi kalau enggak punya uang lebih gimana? Urusan rumah tangga, enggak laki, enggak perempuan, harus bekerja bersama-sama. Urusan anak bukan urusan wanita saja, bekerja bersama-sama. Tujuan duri, salib, luka-luka yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus dan kehidupan saudara dan saya. Kalau sampai itu ada area-area itu, tujuannya apa? Supaya mengingatkan kita supaya kita tidak sombong. Oh saya ada luka ini juga saya ngalamin. Saya percaya yang lain pun ngalami yang sama mungkin beda. Ya saudara, seperti Rasul Paulus katakan sendiri. Supaya aku jangan meninggikan diri. Ada 2 kali dia katakan supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan izinkan itu supaya saudara tahu. Saudara dan saya lemah dan butuh pertolongan Tuhan. Ya. Bukan penyebab tunggal, sekali lagi ingat. Itu bukan penyebab tunggal. Jangan salahkan diri saudara berlebihan. Jangan salahkan orang lain, pasangan dan orang tua kita, orang-orang di sekitar kita. Dia pun mengalami pengalaman yang sama. Kenapa mereka begitu dengan saudara dan saya? Karena mereka pun terluka. Karena mereka terluka, mereka melakukan hal yang sama kepada saudara dan saya. Rasul Paulus menikmati duri pergumulannya. Dan kita juga belajar menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Fokus doa saudara adalah menikmati Tuhan, bukan lepas dari masalah saudara. Jalan pemulihan apa? Ketika tidak ada masalah, fokus kita pada berkat, bukan kepada sumber berkat. Tuhan mau bawa saya, saudara dan saya dengan peristiwa luka-luka ini supaya saudara kembali kepada Tuhan yang menjadi sumber segala kehidupan kita. Tuhan juga fokus sama saudara, sama kita bukan pada masalah atau salah kita. Tuhan fokus kepada diri saudara.
bukan masalah kita. Dia fokus pada pribadi saudara. Dia mau membentuk saudara dan saya menjadi emas yang murni. Menjadi pribadi yang utuh, yang sehat. Sehingga lewat pengalaman saudara, saudara bisa membantu menolong orang lain yang mengalami hal yang sama. Ya, hidup kita lebih penting dari apapun, hidup kita lebih penting dari fasilitas hidup. Coba kita katakan bersama-sama, 2, 3. Hidup kita lebih penting dari apapun, hidup kita lebih penting dari fasilitas hidup. Hidup yang Tuhan kasih itu lebih penting dari apapun. Dan hidup kita lebih penting dari semua fasilitas hidup. Kalau enggak ada, percuma. Dalam Matius pasal 6 ayat 25 berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan katakan, bukankah hidup itu lebih penting? Jangan dibolak-balik saudara. Tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Jangan pakaian lebih penting dari tubuh saudara. Saudara tahu menempatkan prioritas yang mana dalam kehidupan saudara. Ya. Masalah tidak untuk diatasi tapi dijalani. Masalah bukan kita tidak pernah, masalah membuat kita tidak pernah sama. Seperti bandul, saudara tahu bandul bergoyang. Hidup saudara seperti akan bandul, hidup saya pun seperti bandul. Kadang di kiri, kadang ke kanan, tapi ikutin aja. Pada suatu hari pada dia berhenti tengah sendiri. Seperti ayunan. Tuhan membawa saudara ke atas, Tuhan membawa ke kiri, Tuhan membawa ke kanan. Ikutin aja bersama dengan Tuhan. Tuhan, aku mau bersama Engkau. Aku mau menikmati bersama Engkau. Jangan jauh dari Tuhan. Saudara harus dekat dengan Tuhan dan sertakan Tuhan dalam pergumulan kehidupan saudara. Yang terakhir adalah jalani pemulihan, jalan pemulihan dan tanggung jawab pribadi saudara. Trauma, luka-luka masa lalu bukan kesalahanmu, tetapi penyembuhanmu menjadi tanggung jawabmu. Enggak usah cari kesalahan siapapun. Tapi yang penting apa? Saudara ngalami penyembuhanmu. Penyembuhanmu menjadi tanggung jawabmu. Penyembuhanku tanggung jawabku. Ya. Jika luka emosi tidak mengalami kesembuhan, maka luka akan menjadi infeksi, bernanah, membuat sakit seluruh tubuh, menjadi bau busuk, tidak sedap buat orang yang di sekitar kita dan melukai orang lain. Kalau luka saudara tidak sembuh, luka itu bernanah. Udah bernanah infeksi. Udah infeksi seluruh tubuh saudara menjadi sakit. Kalau udah menjadi sakit bau. Kalau bau menyebabkan bau tak sedap di keluarga saudara. Orang-orang di sekitar saudara merasa tidak nyaman. Dan akhirnya muncul saudara juga bisa melukai orang lain. Karena saudara dan saya tidak sembuh. Ya. Terakhir, di pintu maaf kita yang melakukannya dulu adalah kita. Siapa yang telah berbuat salah sama kita, kalau Tuhan ingatkan gitu, kita lepaskan pengampunan. Pertama sadari saudara terluka, area mana. Yang kedua saudara melepaskan pengampunan. Karena bukan karena dia juga korban dari yang lain. Dan lepaskan pengampuni. Ampuni itu untuk kebaikan saudara. Ampuni itu karena Tuhan perintahkan saudara untuk mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya dengan pengampunan yang penuh. Siapa saudara di antara saudara menyadari bahwa Tuhan mengampuni saudara penuh atas semua dosa saudara? Angkat tangan saudara. Saudara sadar bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara dengan penuh? Angkat tangan saudara. Ya, dengan pengampunan yang Tuhan berikan sama saudara, saudara alami, saudara terima. Biarlah dengan pengampunan itu saudara ampuni orang-orang yang telah melukai hati saudara. Dengan kasih Tuhan, dengan pengampunan dari Tuhan. Sehingga saudara dan saya pulih dan sembuh. Tidak ada yang mampu mengasihi diri kita sendiri dengan konsisten, hanya diri kita saja. Tidak ada yang mampu mengasihi diri kita dengan konsisten, hanya diri kita sendiri. Pasangan kita nggak bisa konsisten mengasihi kita. Tapi yang bisa mengasihi kita adalah diri kita sendiri. Jadi saudara mengasihi diri saudara sendiri. Di mana Allah mengasihi saudara, saudara mengasihi diri saudara. Dengan konsisten saudara lah yang bisa. Dengan kasih ini saudara bisa mengasihi pasangan saudara, keluarga saudara. Siapapun, sekalipun dia tidak konsisten, saudara konsisten. Kenapa? Karena saudara sudah belajar mengasihi diri saudara sendiri. Dengan kasih yang Tuhan kasih buat hidup saudara. Saya tutup dengan kesaksian saya. Saya ini orangnya dulu minder saudara.
Dari kecil saya ini, mungkin saya pernah cerita, saya tuh mukanya jerawatan, jerawatnya besar-besar gitu. Saya malu ketemu cewek. Kalau orang udah bicara tentang muka saya yang jerawatan, yang bopengan dikatakan, waduh hati saya terluka, tersayat-sayat, saudara. Ada luka di hati saya, karena fisik saya. Saya nggak tahu, mungkin saudara terluka, mungkin ada fisik saudara yang rasa kalau disebut itu saudara tersayat-sayat, marah saudara. Saya marah dengan diri saya. Kenapa Tuhan? Terluka saya. Tapi saya bisa berdamai waktu saya sadar bahwa Tuhan tuh mengasihi saya dan mengampuni saya dan menerima saya apa adanya. Dan saya berharga bukan karena fisik saya. Saya berharga sebagai ciptaan Tuhan. Saya berharga, saya anaknya. Waktu saya terima diri saya begitu, setiap saya ngaca, Tuhan saya berterima kasih. Saya anakmu, sekalipun secara fisik muka saya tuh ada bopeng, tapi saya bersyukur saya anakmu. Saya menerima diri saya sadari bahwa ada kekurangan dalam fisik saya. Saudara nggak usah menolak kekurangan saudara. Saya terima keadaan saya bersyukur, saya berkata Tuhan terima kasih bahwa Tuhan terima saya bukan karena fisik saya, Tuhan menerima saya sebagai pribadi yang Tuhan kasih, sayangi. Dan saya harus menerima pribadi saya juga sendiri. Dan saya mencintai diri saya. Kalau saya ngaca, Tuhan terima kasih saya anakmu, saya anak yang berharga di matamu, dan Tuhan mengasihi saya. Fisik saya bisa berubah. Semakin tua mungkin semakin berkerut, semakin tua mungkin semakin lusuh. Tapi kasih Tuhan, cinta Tuhan pada saya tidak pernah lusuh. Dan cinta saya kepada keluarga saya juga tidak lusuh. Kenapa? Karena kasih Tuhan adalah selama-lamanya. Saya sembuh. Saya percaya Tuhan juga mau saudara mengalami kesembuhan itu. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita datang sama Tuhan. Tidak ada yang mampu mengasihi diri kita sendiri dengan konsisten. Hanya diri kita. Kalau sampai ada yang lain, itu adalah bonus. Tidak ada yang mampu mengasihi diri kita dengan konsisten, hanya diri kita dan Tuhan. Yang lainnya adalah bonus. Tidak ada yang mampu mengasihi diri kita dengan konsisten, hanyalah diri saudara sendiri dan Tuhan, yang lainnya bonus. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Hidup lebih penting dari keberhasilan, kegagalan, fasilitas hidup. Biar Tuhan berbicara dalam hati saudara, menyelidiki hati saudara, sehingga saudara menemukan area-area mana saudara terluka. Bukan hanya saudara saja yang terluka, banyak orang-orang di sekitar kita terluka. Karena orang-orang yang melakukannya juga mereka terluka. Itu bukan akibat tunggal. Tidak ada alasan pun untuk tidak kita mengampuni. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni saudara. Setelah saudara menyadari area saudara terluka, saudara mulai menikmati dan berkata, Tuhan terima kasih kalau aku bisa merasakan luka-luka ini. Karena Engkau bekerja lewat luka-luka hatiku, area-area ini. Supaya aku bisa mengalami kasih dan kuasa-Mu, menyembuhkan aku, memulihkan aku. Sehingga aku belajar untuk mengampuni. Aku belajar mengampuni diriku sendiri. Aku belajar mengampuni orang lain yang telah melukai aku. Supaya aku sembuh. Karena ini adalah bagianku dan tanggung jawabku. Kesembuhanku adalah tanggung jawabku, bukan orang lain. Aku tidak akan menuntut orang lain meminta maaf kepadaku. Tapi menjadi bagianku, aku memaafkan mereka. Urusan mereka ada urusan dengan Tuhan. Urusan kesembuhan luka hatiku adalah urusan pribadiku. Seperti Tuhan Yesus berkata, aku mati di kayu salib, memikul menanggung semua hukuman dosamu. Supaya engkau tidak lagi hidup bagi dirimu sendiri, tapi hidup bagi kebenaran. Dan Yesus berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah disembuhkan.
Bapa, terima kasih buat firman-Mu, biar firman-Mu itu menjamah kami, menyembuhkan kami, membuka pola pikir kami, sehingga kami bisa menyadari keadaan kami bisa menerimanya, kami bisa menikmati apapun yang terjadi, kesalahan, kegagalan kami, orang lain pun. Terima kasih karena Engkau telah menerima aku apa adanya, aku bersyukur Engkau Bapa yang baik, yang sangat mengasihi aku. Dan sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Mari Engkau hadir bersama kami. Mari kita bangkit berdiri bersama, sudah kita siapkan roti perjamuan. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan nikmati bersama dengan Tuhan di dalam perjamuan ini. Saudara bisa mungkin lihat di dalam roti ini ada ayat yang bisa meneguhkan saudara, menguatkan saudara. Saudara bisa baca sebelum kita makan roti ini bersama. Sudah dapat saudara, mari kita angkat roti. Dengan percaya Bapa, kami datang padamu sepakat hari ini. Kami mau menikmati perjamuan kudus bersama dengan Kau. Kalau ada kesalahan dosa kami ampuni, basuh kami dengan darah-Mu, supaya hidup kami terus dibaharui di hadapan-Mu. Kami tahu ada janji Tuhan di dalam perjamuan ini, bahwa kami bersatu dengan Kau, Engkau di dalam kami, kami di dalam Kau. Ada janji kehidupan kekal, ada janji kebangkitan, ada janji kesembuhan bagi yang sakit. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan terima kasih. Engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbesar. Engkau memberikan nyawa-Mu untuk aku, supaya aku tidak mati akibat hukuman dosa. Tapi Engkau mengangkat aku, menerima aku menjadi anak-Mu. Dan inilah kerinduan hatiku untuk mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku dan kekuatanku. Dan aku mau mengasihi sesamaku manusia seperti aku mengasihi diriku sendiri. Saya akan baca ayat ini, setelah itu kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita. Darahnya tercurah habis-habisan buat saudara dan saya sebagai bukti kasihnya. Nyawanya diberikan buat saudara. Mari kita mau berkata, Tuhan terima kasih buat kuasa darah Yesus yang mengampuni dosaku, menyucikan aku dari semua kejahatanku, mendamaikan aku, menyelamatkan aku, memeteraikan aku menjadi milik-Mu selama-lamanya. Sehingga aku menjadi anak-Mu dan Kau menjadi Bapa-Ku. Dan aku mau berlindung di dalam darah Yesus dari semua sakit penyakit, dari semua malapetaka, dari semua hal buruk yang jahat. Aku mau berlindung di dalam darah Yesus Kristus. Dan saya akan baca ayat ini, setelah itu kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik, mari kita bersyukur sudah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, terima kasih. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau akan datang kembali menjemput umat-Mu, kami gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, pengorbananmu. Terima kasih buat kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Terima kasih buat kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau kan datang kembali menjemput kami, gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan lewat persekutuan di dalam perjamuan kudus ini. Kami bersyukur, kami nikmati dan kami alami kasih-Mu, kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Biarlah kuasa ibadah ini memberkati kami, mengubah pola pikir, sikap hati kami dan perilaku kami untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir maupun mereka yang ada di rumah sedang ibadah secara online, berkati mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terluka mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersatu hati berdoa, mari kita berdoa buat bangsa kita Indonesia, berdoa buat Indonesia kami cintai, Joko Widodo bersama keluarga, Menteri Kabinet Tuhan, Wakil Presiden bersama keluarga mereka, anggota Dewan DPR RI Provinsi dan Kota dan Dewan Perwakilan Daerah, TNI Polri Tuhan, Kapolrinya, Kapoldanya, Kapoltabes, Kapolseknya, seluruh jajaran yang ada Tuhan, Badan Peradilannya, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, KPK-nya Tuhan, Badan Tinggi Negara, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT-nya Tuhan, jamah mereka. Penuhi mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati masyarakat Indonesia. Jauhkan dari segala banjir bandang, tsunami, gempa bumi. Kami mohon perlindungan Tuhan atas bangsa kami. Berkati para tenaga medis, para dokter, perawat yang ada di rumah sakit, puskesmas. Berkati mereka Tuhan. Menangani COVID-19, pasien dan juga yang sakit lainnya. Beri mereka kekuatan kesehatan. Sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Lindungi, jagai mereka, para guru, para dokter, praktisi, pengusaha, karyawan Tuhan, dan juga perusahaan-perusahaan yang ada. Ya Tuhan, bisa semua perekonomian berjalan dengan baik. Tuhan berkati dan campur tangan buat semuanya ini. Dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Rumah tangga mereka, sekolah mereka, pekerjaan mereka, pasangan hidup mereka, pernikahan mereka, usaha mereka. Tuhan yang memberkati, menuntun, membawa mereka naik bukan turun. Membawa mereka mengalami kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang ajaib. Sebagai bukti bahwa kami adalah umat-Mu. Sebagai bukti kami adalah anak-anak-Mu. Di mana bukti penyertaan yang Kau nyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu dinyatakan bagi kami sebagai anak-anak kerajaan Allah. Terpujilah nama-Mu. Biar setiap kami mengalami setiap waktu, setiap saat. Terobosan-terobosan secara rohani jasmani kami. Ya Tuhan, dalam semua aspek hidup kami, terpuji nama-Mu. Angkat tangan saudara, saudara ini kasih Tuhan. Setelah ibadah ini selesai, engkau pulang dan bawa segala berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah seluruh berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal dan damai sejahtera dari Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menuntun engkau, mengurapi engkau, menguatkan engkau, mengajar engkau. Bahwa engkau menang selalu berhasil dalam semua hal. Sehingga engkau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa seperti Kristus. Dan engkau menjadi pembawa kabar baik, membawa kasih Allah di mana engkau berada. Sehingga bumi dipenuhi kemuliaannya. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati, selamat siang. Ya saudara yang berikan persembahan bisa langsung di belakang ya saudara, Tuhan berkati.